Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Like, tekan like, subscribe, tombol lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu abarikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa lisali ya sayyidi siwaka fa intaruda kuntu sahsan halika amma ba'du. Kepada Bapak sekalian yang saya hormati, juga kepada saudara semuanya, para pemirsa yang budiman yang saya muliakan, dan juga kepada para subscriber dimanapun berada, baik itu yang ada di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertatap muka di channel Bang Al-Wahid. Mudah-mudahan perjumpaan kali ini bisa menambahkan tali eratnya silaturahmi, menambahkan tali persaudaraan kepada Bapak Ibu sekalian. Saudara pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya akan membicarakan yaitu salah satu guru kita, guru spiritual beliau Gus Samsudin Jadab yang berdomisili di Blitar, Kademangan. Beliau adalah salah satu spiritual yang gencar sekali, yaitu untuk memerangi kemusyrikan, kezaliman yang dilakukan oleh para spiritualis yang menyeleweng, yaitu para kuntet ataupun para dukun santet. Beliau Gus Samsudin ini oleh Allah diberikan satu kelebihan, diberikan satu karomah, kemuliaan dengan berbagai macam ilmu spiritual. Mungkin kalau kita melihat sesuatu, ya, seseorang yang mempunyai ilmu spiritual, yaitu tentang kekebalan, kebal bacok, kebal silet, kebal iris, ini sudah banyak sekali para spiritualis yang mempunyai kelebihan seperti itu. Memang semua itu ada ilmunya. Ada sebagian para spiritualis ini sampai ditusuk, ya, disembelih ataupun ditebas. Ini kalau di daerah Banten, orang yang ahli debus, ini suatu hal yang sudah biasa. Begitu juga apa yang dilakukan oleh beliau Gus Samsudin ketika menghadapi para kuntet ini. Beliau juga diiris, sembelih, ditusuk, dan kembali lagi menyatu seperti sedia kala tanpa ada luka. Ini suatu hal yang biasa, dan ini terjadi di daerah Jawa Tengah, di Banten.
Ini suatu hal yang sudah biasa. Bahkan ada sebagian pada zaman era modern seperti ini, ada kalangan spiritualis ini yang ketika ditebas itu terpotong menjadi dua dan dia bisa menyambung kembali lagi. Ini adalah satu ilmu rawa rontek yang dilakukan oleh para spiritualis. Ini pun juga masih ada pada zaman sekarang ini, tahun 2021. Bisa dicek di YouTube-nya, yaitu Gondrong Misteri, NN Labana, NN Misteri, dan di YouTube-nya beliau Ganang Setioko. Ini masih ada spiritualis, seorang dukun yang memuja bekerja sama dengan jin, yaitu untuk mendapatkan satu kanuragan yang namanya ilmu rawa rontek, dan ini masih ada. Kemarin akhir-akhir ini beliau Gus Samsudin menghadapi yaitu salah satu kuntet, bahkan saking liciknya si kuntet ini ya, saking liciknya itu main keroyokan. Kalau dia WhatsApp, komunikasi melalui WhatsApp sendiri, tapi ketika didatangi pada tempat lokasinya dia berada, rupanya di situ lebih dari satu orang. Ini sering terjadi. Tetapi beliau Gus Samsudin ini sudah menyerahkan hidupnya, matinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, beliau pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillah dan billah. Dan beliau ini sering mengucapkan lillah dan billah, yang artinya beliau ini di dalam berjuang itu dengan niat lillah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan satu amal ibadah, meskipun itu dalam bentuk yaitu pemusnahan yang dilakukan oleh para kuntet. Dan beliau ini selalu mengucapkan billah. Dia merasa bahwa segala apa yang beliau itu lakukan, baik itu yang sengaja ataupun tidak sengaja, baik itu yang dilakukan secara yaitu secara batin, dohiran wa batinan, beliau ini sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang mengatur segala-galanya. Beliau ini pasrah seperti halnya seorang wayang yang berada di tangan yaitu seorang dalang. Dan tidak berhenti di situ saja. Ketika beliau Gus Samsudin Jadab ini menghadapi yaitu para kuntet, ya, sering terjadi penganiayaan secara pribadi, yang katanya 1 lawan 1. Saat didatangi di lokasi, ternyata di situ ada banyak sekali para dukun santet yang sudah menunggu untuk mencelakainya. Yang kemarin beliau Gus Samsudin yaitu dibakar, dimasukkan lubang, memang sudah disiapkan oleh para dukun santet, terus ditimbun dengan jerami, dengan ranting-ranting, dan dibakar. Ini kalau seseorang yang tidak mempunyai kelebihan di dalam spiritual seperti itu, mungkin sudah melepuh badannya. Di samping itu sudah tidak bisa bernafas karena apa yang dihirup itu dari sesuatu oksigen yang sangat panas sekali. Mungkin sudah pingsan ataupun sudah mati. Tetapi di situ beliau Gus Samsudin ini sudah memasrahkan hidup dan matinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu saya pernah mengamalkan yaitu satu amalan
untuk kebal api pada zaman dulu. Tapi saya sudah lupa doanya. Ya narukunil bardan dan seterusnya. Itu puasa selama 7 hari. Yang terakhir tidak boleh tidur. Dan untuk makan setiap hari hanyalah memakan yaitu nasi dan air, puasa mutih. Itu saya masih ingat amalannya, tapi sudah lama saya tidak hafalkan, jadi saya lupa. Jadi ilmu untuk kekebalan tahan api ini ada, bukan hanya sekedar ilmu kebal dari senjata tajam, tetapi kebal dari api ini itu ada amalannya. Dan itu semua atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagi seseorang, ya, maaf sebelumnya, bagi seseorang yang tidak suka, memang dasarnya dia mempunyai sifat iri, sifat dengki kepada beliau Gus Samsudin, meskipun apa yang disampaikan ataupun yang diberikan satu tontonan oleh Gus Samsudin itu semua akan dianggap yaitu seperti bangkai. Meskipun itu yang diberikan yaitu sebuah emas, berlian dan permata, kalau diterima oleh seseorang yang tidak suka, yang iri, yang dengki, maka dia melihat yaitu emas, berlian ataupun permata itu hanyalah sebuah bangkai ataupun kotoran. Karena apa? Karena dianggap itu adalah satu pembodohan. Inilah bagi seseorang yang hatinya ada sifat syirik, iri dan dengki. Tetapi Allah tidak tinggal diam bagi seseorang yang sabar akan hujatan, sabar akan hinaan, cacian, makian. Allah akan membalas dari hujatan dan cacian seseorang tersebut, yaitu dengan kemuliaan. Diangkatlah derajatnya seseorang itu dengan derajat yang setinggi-tingginya. Inilah yang terjadi pada beliau Gus Samsudin. Beliau Gus Samsudin ini mengambil satu konten, yaitu penggerbekan dukun, ya, pembasmi dukun. Itu banyak sekali para kuntet-kuntet ini menantang beliau, ya. Bukan hanya sekedar di Jawa Timur saja, area Blitar, tetapi bahkan di luar daripada Blitar. Ini beliau Gus Samsudin adalah seseorang yang super sibuk, ya, dalam urusan menolong seseorang. Beliau tidak hanya mengharapkan satu usahanya di bidang konten video di YouTube, tetapi beliau ini sudah hidup mapan sebelum beliau ini membuat sebuah konten video. Kita bisa melihat, ya, kalau hanya sekedar untuk makan, beliau pun sudah punya usaha, yaitu barang-barang yang sudah lama seperti barang rongsokan. Itu usaha beliau. Kalau hanya sekedar beliau ingin naik mobil, beliau pun juga sudah punya mobil. Jadi beliau ini melakukan satu penggerebekan yang divideokan di YouTube. Itu hanyalah memberikan satu pelajaran bagi kita yang mau berpikir lebih baik lagi.
bisa melihat satu realita. Seperti itulah kinerja daripada para dukun santet. Alhamdulillah dengan kesabaran beliau-beliau ini, Gus Samsudin, seperti Kang Ujang Bustami, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, derajatnya baik itu di kalangan dari masyarakat, beliau diangkat derajatnya, dan beliau pun juga tidak semerta-merta hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi beliau pun juga berbagi rezeki kepada masyarakat di sekitarnya. Inilah sosok beliau, Gus Samsudin Djadap Blitar. Ini perlu kita acungi jempol atas kinerja beliau Gus Samsudin di dalam memberantas kemusyrikan, memberantas kezaliman yang dilakukan oleh para dukun santet. Demikianlah Bapak Ibu penjelasan dari saya tentang beliau Gus Samsudin. Mudah-mudahan kita selalu dituntunnya ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari saya pribadi, apabila ada kesalahan dalam saya bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Like, tekan like, subscribe, tombol lonceng. Terima kasih.